Nathan duduk sendirian di kantor keamanan yang remang-remang. Satu-satunya suara adalah statis dari radio tua. Dia memutar knop radio, mencari sinyal yang lebih jelas di tengah kesunyian. Nathan memutar tombol radio. Bisikan samar menembus statis, memenuhi ruangan dengan antisipasi yang menakutkan. Dia membeku, dicekam oleh rasa dingin yang tiba-tiba saat suara itu bergema. Lihat di bawah lantai. Di ruang penyimpanan, Nathan memasuki ruang penyimpanan gudang yang gelap, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia berlutut di lantai berdebu, memeriksa tanda-tanda gangguan yang baru terjadi. Dia membuka sebuah kotak logam berkarat kecil yang tersembunyi di bawah lantai. Nathan membuka kotak itu, mengungkapkan masa lalu yang tersembunyi melalui foto-foto lama seorang wanita dan guntingan koran yang menguning. Tangannya gemetar saat dia menyentuh kenangan rapuh itu. Beban masa lalu menekan dirinya. Dalam keheningan dingin ruang penyimpanan gudang, Nathan menemukan sebuah surat. Rahasianya siap menghancurkan keheningan. Surat itu berbicara tentang seorang wanita yang terkubur di bawah lantai. Sebuah kebenaran yang digali dari bisikan radio. Dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat menyadari bahwa dia berdiri di atas kuburan jiwa yang hilang. Radio mendesis dengan nada mengancam, memenuhi ruang penyimpanan dengan kengerian. Sebuah arangan mengerikan muncul, memutar bagian dalam tubuh Nathan dengan ketakutan sedingin es. Sebuah suara tanpa raga bergema. Kamu telah membuka kotak itu. Sekarang, kamu harus menyelesaikannya. Nathan mundur. Kenyataan tindakannya menghantamnya. Sebuah derit samar memecah kesunyian, menarik Nathan ke kedalaman gudang. Di ambang pintu, sesosok tubuh muncul dari bayang-bayang. Tampak sunyi dan senyap. Sosok itu menghilang, meninggalkan Nathan sendirian dalam kegelapan yang meresahkan. Nathan berlari kembali ke kantor keamanan. Jantungnya berdebar kencang karena mendesak. Dia dengan panik memindai rekaman keamanan, mencari jawaban dalam bayangan digital. Layar menampilkan Nathan berjalan ke ruang penyimpanan. Tanpa sadar, diintai oleh kehadiran tepat di luar pandangan kamera. Rekaman terputus menjadi statis, membuat Nathan dalam ketakutan diam terhadap hal yang tak terlihat. Di kantor keamanan, telepon Nathan berdering, memecah kesunyian dengan nomor tak dikenal. Lampu neon berdengung di atas kepala, menciptakan bayangan panjang di meja yang berantakan saat sebuah suara berbisik. Dia tidak sendirian. Mereka semua masih di sini. Radio menyala dengan suara berderak. Setiap speaker berbisik serempak. Sebuah paduan suara muncul dari radio. Selesaikan Nathan, atau bergabunglah dengan mereka. Di dalam kantor keamanan gudang, lampu berkedip dengan keras, menciptakan suasana yang tidak nyaman. Lampu-lampu padam satu persatu dengan suara letupan lembut, menjerumuskan kantor ke dalam kegelapan total. Dalam kegelapan yang tiba-tiba, Nathan meraih senternya dan mundur menuju pintu keluar. Instingnya berteriak untuk melarikan diri. Di bawah, cahaya merah, darurat yang keras. Ancaman mengerikan terungkap. Nama berikutnya adalah milikmu. Nathan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Nathan berlari menuju ruang arsip, sebuah peninggalan terlupakan di dalam gudang. Debu menggantung tebal. Setiap debu kecil menjadi batu nisan di udara yang pengap. Barisan lemari arsip penjulang, seperti batu nisan yang hikmat. Nathan dengan panik menggali dokumen-dokumen lama di arsip. Akhirnya, dia menemukan foto seorang karyawan lama tertempel pada laporan yang menguning. Foto itu memperlihatkan Harold G. Baxter, pengawas malam dari tahun 1979 hingga 1984. Pria dari foto di dalam kotak yang berdiri di samping wanita yang hilang. Nathan membaca laporan itu dengan cermat. Tinta merahnya tampak menyala di bawah cahaya redup. Diakhiri, dicurigai, melakukan pelanggaran, tidak dikonfirmasi. Insiden kehilangan diajukan, tidak ada tindak lanjut. Nathan terkejut mendengar derit pelan dari belakang. Sebuah peringatan halus dalam keheningan. Dia berbalik perlahan. Perasaan tidak nyaman menghampirinya saat dia mencari asal suara itu. Di jendela kantor yang berdebu, sesosok bayangan gelap mengawasinya. Tak terlihat, namun kehadirannya tak dapat disangkal. Adegan berlangsung di dalam arsip gudang yang remang-remang pada malam hari. Sebuah suara tanpa tubuh berbisik, beberapa inci dari telinganya. Harold tidak pernah pergi. Nathan berputar dengan cepat, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia memindai bayangan, tetapi hanya menemukan kehampaan. Nathan menggenggam laporan itu lebih erat, menambatkan dirinya pada realitas fakta yang jelas di hadapannya. File-file tersebut mengungkap pola pengabaian yang tenang, keluhan diabaikan, insiden mencurigakan disapu bersih di bawah karpet. Harold Baxter tidak hanya dipecat, dia dilindungi. Sebuah konspirasi dalam manajemen terungkap. Nathan menemukan Alice Mercer bersembunyi dengan nama keluarga yang berbeda. Seorang petugas inventaris sementara
yang menghilang secara misterius. Entry terakhirnya, dari minggu yang sama, saat Alice menghilang, menambahkan lapisan misteri pada kasus ini. Di arsip yang gelap, Nathan menyadari bahwa Alice Mercer dibungkam karena mencoba mengungkap kebenaran. Dengan tekad membara, Nathan mulai mengumpulkan bukti-bukti penting, bertekad untuk membawa keadilan bagi Alice. Dia bersumpah, jika kebenaran diabaikan saat itu, dia akan memastikan dunia tidak akan bisa mengabaikannya lagi. Di bawah langit pagi yang cerah, Nathan langsung menuju kantor polisi setempat, mencari keadilan. Di dalam stasiun, seorang detektif memberikan tatapan skeptis kepada Nathan, menganggapnya hanya sebagai seorang penjaga keamanan, biasa dengan cerita yang dibuat-buat. Kesesuaian memudar saat dia meninjau bukti. Itu berbicara banyak. Setelah beberapa hari, penyelidikan baru dimulai. Fragmen tulang ditemukan di bawah lantai ruang penyimpanan, membuka kembali kasus Alice Mercer sebagai kasus pembunuhan. Gudang terbengkalai menjadi pusat dari sebuah penemuan yang mengerikan. Seiring dengan menyebarnya berita tentang terobosan kasus lama, wartawan dan kamera berkumpul, mengabadikan penemuan mengerikan lebih banyak mayat. Nama-nama dari surat-surat itu cocok dengan orang hilang dari beberapa dekade lalu, memperdalam misteri. Harold Baxter sudah meninggal, tetapi kebenaran tetap hidup sementara mereka yang menguburnya kini menghadapi hari perhitungan mereka. Dari penjaga malam hingga saksi kunci, Nathan siap mengungkap rahasia masa lalu. Beberapa bulan kemudian, gudang terbengkalai itu dihancurkan, hanya menyisakan kehampaan yang menghantui. Sebuah tugu peringatan kecil berdiri sebagai bukti bisu bagi mereka yang menghilang dan terlupakan. Nama mereka terukir di batu. Nathan telah menjauh dari bayang-bayang, mencari jalan baru sebagai seorang penyelidik swasta. Dia akan menjadi seseorang yang memperhatikan ketika orang lain tidak. Sesekali, saat melewati bangunan tua, mereka merasakan hawa dingin merayapi tulang belakang mereka. Mendengar statis di radio, rasa dingin kembali, karena mereka tahu sekarang bahwa masa lalu tidak harus terkubur, hanya perlu seseorang untuk mendengarkan.